Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulul Azmi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Persil, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 24011111081. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video praktik pembelajaran dengan tema memahami Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Luar biasa semangatnya ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, lanjut ke pembelajaran bab berikutnya anak sekalian. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, doa belajar. Ya, masih ingat doa belajar? Ya, ini ilma itu ya, itu doa belajar. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru minta Cindy pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan kepada Cindy karena sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita lanjut belajar anak sekalian, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengajak kita membaca suratul Fatihah terlebih untuk terutama kita kepada Rasulullah SAW supaya apa yang kita belajar ini menjadi berkah buat kita ya. Kita membaca suratul Fatihah untuk Nabi terlebih dahulu. Ya sahabat karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kemudian latihan berikutnya kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang kita tidak bisa menjadi bisa. Kita doakan guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah, diberikan petunjuk dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran peserta ya. Aku harapkan kita semua masuk, tapi ada beberapa orang yang tidak masuk hari ini. Aku harap mereka baik-baik saja ya. Yang dipanggil namanya silakan tunjuk tangan atau hadir ya. Ahmad Ridho Nabil ya. Kemudian Ardian Parisi, Daniel Fazli, Febrianto, Tirta Ramdhani, Tarsa Nabila, Cindy Aprianti, Yulia Rasti Putri. Oh ya, tidak masuk. Ada yang tahu kenapa dia tidak masuk? Neneknya sakit. Oh iya, neneknya sakit ya. Kita doakan supaya neneknya juga cepat sembuh ya. Sakila Apnan Jannati, kita Kedawati Azila, Zaskia Amelia Putri. Ya. Kalau merasa ada 3 orang yang tidak masuk, kalau harapkan kedepannya kita besok bisa masuk atau menghadiri kelas dengan lengkap ya. Mungkin itu saja untuk presensi. Selanjutnya baru akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, siswa diharapkan membaca Quran surat At-Tin dengan tartil dengan hukum bacaan yang pas ya. Kemudian yang kedua mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian yang ketiga menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik.
Kemudian yang keempat, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Kemudian yang kelima, menulis Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang keenam, menghafal Quran Surat At-Tin dengan lancar. Yang ketujuh, membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kedelapan, menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. Yang kesembilan, menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. Dan yang terakhir, menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Quran Surat At-Tin. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang Quran Surat At-Tin dan hukum bacaan nun sukun yang terdapat pada Quran Surat At-Tin. Ya, sekalian, hari ini kita akan lanjutkan tentang pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran Surat At-Tin dan dilanjutkan dengan hadis bersilaturahmi. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru punya pertanyaan dulu. Pertanyaannya tolong yang bisa menjawab silakan jawab. Apa yang kalian ketahui apa arti ahsani takwim dalam Quran Surat At-Tin dan bagaimana kita mempraktekannya? Kira-kira ada yang tahu? Ahsani takwim. Nah, yang ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim pada ayat 4 itu. Apa kira-kira ahsani takwim? Ada yang tahu? Oh, berarti kita akan belajar hari ini tentang ahsani takwim. Kemudian berikutnya, mengapa perlu menjaga silaturahmi? Mengapa menjaga silaturahmi itu penting dalam Islam? Yang jawab angkat tangan. Mengapa bersilaturahmi itu penting? Hah? Gak ada yang bisa? Coba angkat tangan. Terisi, tidak apa-apa nak. Bisa jawab. Iya, bagus Nabil, banyak mendapat pahala. Mendapat lagi selain mendapat pahala. Mendapat kebaikan, bagus ini. Selain mendapat kebaikan apa lagi? Mendapat rezeki, bagus. Mau mimpi ya. Misalkan contoh, kita bersilaturahmi ke rumahnya Cindy, misalkan ya. Mau mimpi, mau ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya ya. Apalagi? Selain itu, menghindari permusuhan. Kalau kita sering bersilaturahmi maka kita insya Allah akan dijauhkan dari permusuhan. Oke, terakhir, bagaimana kalian menerapkan silaturahmi di lingkungan sekolah? Berbicara bersilaturahmi di lingkungan kelas contohnya. Apa ya? Hidup rukun, bagus. Apa lagi? Kerjasama, mantap. Apa tadi? Tidak saling menghina, bagus Febri. Bergotong royong, setidak-tidaknya sering mengucapkan terima kasih atau meminta maaf. Oke, selanjutnya Pak Guru akan mengajak kita semua untuk membaca Quran Surat At-Tin. Ya, ini dia Quran Surat At-Tin. Jadi sekarang ikuti Pak Guru ya. Pak Guru akan baca terlebih dahulu. Tentunya dengan adab-adab membaca Quran. Apa saja adab membaca Quran? Pertama, membaca ta'awuz. Ya, apa itu ta'awuz? Ada yang tahu ta'awuz? Bukan. Ada yang tahu ta'awuz? Mantap ya Zila ya. Jadi ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Jadi Pak Guru yang baca duluan baru kalian ya. Nanti ikuti bacaan Pak Guru ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mengikuti bacaan Pak Guru. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hadis tentang silaturahmi. Ikuti Pak Guru ya. Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yawmil akhir falyasil rahimah. falyasir rahimah. Ya, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Itu artinya ya. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan arti atau terjemahan dari Quran surat At-Tin ya. Silakan. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini artinya. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Nah, jadi balad itu maksudnya negeri ya. Jadi negeri yang aman itu di sini maksudnya negeri Mekah. Kemudian keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang terbaik ya. Tidak ada bentuk yang terbaik selain penciptaan manusia. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Aspal itu maksudnya bawah ya. Contoh di aspal, aspal itu kemudian bawah. Jadi akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa kecuali, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Itu syaratnya. Kemudian ayat ke-7, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Nah, itu artinya. Selanjutnya kita akan masuk kegiatan pembelajaran ya sekalian. Tolong diperhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pesan-pesan penting yang terkandung dalam surat At-Tin, surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini memiliki makna mendalam tentang keistimewaan manusia dan pentingnya amal baik. Yuk kita mulai. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diawali dengan beberapa sumpah Allah yang menunjukkan keagungan ciptaannya. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman. Apa maksud dari sumpah ini? Mari kita bahas satu persatu. Pada ayat pertama, Allah menyebutkan buah tin dan zaitun. Tin melambangkan manfaat dan keberkahan. Zaitun selain bermanfaat, juga dalam banyak ayat lain simbol cahaya dan kehidupan. Gunung Sinai disebut sebagai tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu, menegaskan pentingnya wahyu ilahi. Kemudian Allah menyebut negeri yang aman, yaitu Mekah, kota suci yang menjadi pusat Islam. Ayat-ayat ini menggambarkan tempat-tempat penting yang penuh keberkahan dan sejarah umat manusia. Allah berfirman di ayat keempat, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan
bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah. Namun di ayat kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Allah memperingatkan bahwa manusia bisa jatuh ke tempat yang paling rendah jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik. "Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Ayat ke-6 mengingatkan, mereka yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tiada putus. Jadi, hidup kita harus diisi dengan ketaatan kepada Allah dan berbuat kebaikan. Terakhir, Allah seolah-olah bertanya tentang keadilan seorang hakim, dan hakim yang paling adil adalah Allah. Tidak satupun perbuatan luput dari pandangan Allah. Alaysallahu biahkamil hakimin. Melalui surat ini, kita belajar bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi luar biasa. Namun, potensi ini harus untuk kebaikan dan ketaatan. Mari kita jadikan iman dan amal saleh sebagai pedoman hidup, agar kita termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setelah kita belajar tentang pesan-pesan dalam surat At-Tin, kali ini kita akan membahas sebuah hadis mulia yang menekankan pentingnya menjalin silaturahmi. Hadis ini berbunyi, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Yuk, kita pahami lebih dalam makna hadis ini dan pesan yang terkandung di dalamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir tidak hanya berupa keyakinan di hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu tindakan tersebut adalah menyambung silaturahmi, yaitu menjaga hubungan baik dengan keluarga, kerabat, dan sesama manusia. Silaturahmi bukan hanya soal berkunjung, tetapi juga mencakup sikap kasih sayang, tolong-menolong, dan menjaga persaudaraan. Apa saja manfaat dari silaturahmi? Yuk kita lihat. 1. Mempererat hubungan manusia. Silaturahmi menciptakan kekejuan berbagai jenis musisi. 2. Membawa keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda bahwa silaturahmi dapat memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. 3. Meningkatkan kedekatan kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang lain, mendapatkan pahala besar. Silaturahmi adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan termasuk salah satu amalan yang mendekatkan kita kepada surga. Bagaimana cara kita menjaga silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari? 1. Kunjungi keluarga dan teman. Walaupun sederhana, kehadiran kita menunjukkan rasa peduli. 2. Berkomunikasi secara rutin. Di era digital, kita bisa memanfaatkan telepon atau pesan singkat untuk menjaga hubungan. 3. Tolong-menolong. Bantu kerabat atau teman yang sedang kesulitan, meskipun hanya dengan doa atau dukungan moral. 4. Hindari permusuhan. Jika ada masalah, usahakan untuk meminta maaf dan memaafkan. Ini juga bagian dari silaturahmi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Allah dan hari akhir harus diiringi dengan amal baik. Salah satunya adalah menyambung silaturahmi. Dengan silaturahmi, kita tidak hanya mendapatkan keridhaan Allah, tapi juga keberkahan dalam kehidupan. Jadi, mari kita terus menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan sesama. Karena pada akhirnya adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana video pembelajaran ini? Apakah menarik atau tidak? Jadi ini video yang aku buat sendiri sebagai tugas memenuhi PPG ya. Ini murni hasil Pak Guru. Jadi terima kasih. Kalau kalian menonton lagi silahkan kunjungi channel YouTube Pak Guru Muhammad Ulul Azmi. Boleh dikunjungi channel YouTube Muhammad Ulul Azmi ya, double M seperti ini. Ada di channel YouTube, bisa menjadi bahan pembelajaran ya tentang Quran surat At-Tin. Oke, setelah menyaksikan pembelajaran surat At-Tin tadi, kira-kira apa yang kalian dapat petik dari pembelajaran itu? Ada nggak yang kalian dapatkan tadi dari video pembelajaran? Boleh unjuk tangan? Ada apa saja? Oke, Febri. Agar tidak saling bermusuhan, itu berarti manfaat silaturahmi. Oke, Nabil. Tolong menolong, apalagi? Kebaikan. Rezeki yang berlimpah bagi yang menjaga silaturahmi.
silaturahmi. Oke, jadi anak sekalian, dalam Quran surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Jadi untuk mewujudkan sebaik-baik ciptaan itu dengan cara menjaga hubungan baik dengan sesama, yaitu dengan silaturahmi. Inilah kaitan antara Quran surat At-Tin dengan hadis silaturahmi. Sebagai ciptaan yang terbaik, kita harus menjaga hubungan sosial. Paham kira-kira? Oke, selanjutnya Pak Guru punya tugas buat kalian. Ini LKPD ya. LKPD-nya silahkan dikerjakan. Tulis nama. Nah, pertama tugas kalian adalah ya, ada tugasnya nih. Kita dulu. Assalamualaikum. Oke, ya. Ada tugasnya. Ini LKPD-nya. Pertama, silahkan hubungkan Quran surat At-Tin dengan artinya. Ya, karena kita sudah tadi belajar ya, Quran surat At-Tin dengan artinya. Silahkan dihubungkan, dijodohkan. Kemudian yang kedua, silahkan jawablah pertanyaan berikut. Apa makna dari ahsani taqwim yang disebutkan tadi? Kemudian artinya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitan Quran surat At-Tin dengan nilai kemanusiaan? Itu diisi. Kemudian yang ketiga, jelaskan makna dari hadis di atas. Yang berikutnya, jelaskan 3 manfaat silaturahmi yang kalian ketahui. Ya, kemudian 1, apa yang kamu pelajari dari Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi? Kemudian bagaimana kamu akan mengamalkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan dikerjakan. Ini tugas individu ya. Ya, mandiri, tugas individu. Silakan dijodohkan dulu. Pak, boleh kita diskusi? Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh diskusi. Boleh secara diskusi ya. Ya, sini ada. Iya, satu orang, boleh kerjasama ya. Ini sudah pertemuan kedua tentang Quran surat At-Tin. Jadi Pak Guru harapkan kalian sudah membaca buku di rumah. Ya, yang pertama dijodohkan ya. Menjodohkan ayat dengan artinya. Nah, silakan buat garis penghubung antara ayat dengan artinya. Wattini wazaitun bila inti boya arti. Nah, cret. Ya, jangan lupa tulis nama ya, kemudian dijodohkan. Mantap, ya memang benar usia ini ya. Boleh diskusi, tidak apa-apa. Diskusikan ya, boleh diskusi. Boleh diskusi, tidak apa-apa. Ya, kegiatan kita berikutnya adalah membuat proyek. Proyek kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Nanti setelah kegiatan proyek ini kalian kumpulkan lembar kerja peserta didiknya ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Tapi sebelum itu, Pak Guru akan bagikan kertas post-it ini. Nanti tulis pesan-pesan Quran surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Apa yang kalian dapat dari pelajaran tadi ditulis lalu ditempelkan di kelompoknya, ya. Bisa? Ya, terima
terima kasih. Oke, Pak Guru bagikan. Kalian satu orang dapat 2 ya. Nanti itu dikumpulkan. Lalu bagikan ini kertas positnya. Nah, yang tidak ada lemnya ya, tempat ditulisnya yang tidak ada lemnya. Nanti yang ada lemnya ditulis ditempel di kertas, ditempel di papan ya. Ya, silakan ditulis pesan-pesan yang terkandung ya. Jadi saya di sini Nak, ya. Oke. Nah, satu orang dapat 2, nanti silakan. Pesan yang sudah kalian dengar tadi pada video pembelajaran, silakan ditulis dan ditempel di depan, oke? Ya, bukan dari itu. Oke. Nah, kan nanti ditulisnya yang tidak ada lemnya ya, biar nanti ditulisnya di papan. Nah, pakai tempel. Tulis pesannya dulu ya. Nah, kata ada lem no. Ya, silakan dimulai yang sudah dapat kertas ya. Ya, tulis pesan yang sudah kalian dengar tadi. Ya, pesan-pesan yang sudah kalian dengar tadi itu silakan ditulis dan ditempelkan di kelompoknya masing-masing. Oke? Oke, Daniel? Ya, terima kasih. Ya, ditulis dulu pesan apa? Iya, anak cat, anak. Ya, ini akan dibangun, langsung tempel yang mau nyari ya. Ya, silakan ditulis, silakan ditulis. Ya, Pak Guru contohkan ya. Contohnya misalkan nih, menjaga hubungan baik misalkan ya. Menjaga hubungan baik. Nah, silakan setelah itu ditempelkan di kelompoknya. Nah, misalkan kalian kelompok C, tempel di kelompok C. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi silahkan dikerjakan. Ya, kamu mau nyari, kalau sudah jadi boleh langsung ditempelkan, tidak apa-apa. Dua-duanya. Satu kertas, satu pesan ya. Ya, sudah jadi silahkan langsung ditempel. Ya, boleh ditempel langsung ya. Kalau sudah jadi ya, kelompok C sudah bagus. Ini contoh yang tadi ya. Kalau dicabut contoh yang tadi, C. Pesan apa saja? Ya, mantap, terima kasih. Ya, bagus. Oh, ya. Tempelnya kurang bagus ini. Ya. Balik kontrol ya. Ya, ayo yang belum, semangat. Ya, boleh di bawahnya, boleh di bawahnya. Ya, boleh di bawahnya ya. Iya, boleh gitu.
otak kalian. Sudah semua? Ayo, mantap. Cepat mana? Oke, silakan duduk. Pak Guru akan bacakan 3 pesan sebelum kita tutup pembelajaran ini ya. Pak Guru akan bacakan 3 pesan saja sebelum kita tutup ya. Oke, sudah semua? Belum ya, ini Febri ada 1 orang lagi. Ya, silakan stempel Febri. Oke. Ya, terima kasih atas kegiatan yang tadi. Pak Guru akan bacakan 3 pesan saja. Oke, ini ya. Pak Guru akan bacakan. Buah tin melambangkan manfaat dan keberkahan. Zaitun melambangkan sebagai simbol cahaya dan kehidupan. Bagus, itu tadi pesan yang didapat ya. Kemudian kelompok B. Kayak ini. Angin nih. Oke, selanjutnya kelompok B. Kelompok B pesannya adalah ya, bagus ini, mempererat hubungan silaturahmi, hubungan sesama manusia. Mantap. Kemudian terakhir kelompok C, bagus bacakan. Ya, Gunung Sinai merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu dan kita jadikan wahyu ilahi sebagai pedoman hidup. Mantap. Nah, jadi sebelum kita selesaikan tutup kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru akan bagikan kertas post-it di rumah sebagai bahan di rumah. Silakan tulis di rumah dan ditempel di tembok juga boleh ya. Nanti dibaca bersama orang tua, dibaca bersama adiknya, adik kakak dan lain sebagainya ya. Oke, itu saja. Ya, tidak apa-apa, biarkan sudah. Biarkan ya. Ya. Tapi sebelumnya kita tutup pembelajaran ini dulu ya. Kita tutup pembelajarannya baru Guru bagikan. Nanti kalian silakan kumpulkan LKPD-nya, maju ke depan, kumpulkan LKPD sembari mengambil kertas post-it untuk di rumah ya. Ambil, nanti boleh ditulis beserta keluarganya. Ya, boleh dihias, ya dihias, digambar, kemudian ditulis pesan apa saja ya. Nah, oke, yang sudah dapat boleh duduk. Halo teman-teman. Aku makasih Pak. Ya. Nanti ditulis di rumahnya beserta keluarganya. Ini pesan-pesan Quran surat Pak. Tulis di balik. Tulis di balik gambarnya namanya. Ini mau pelajar baru tempel. Oke, silakan duduk. Sebelum kita tutup pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan ya. Oke,
Pak Guru ingin satu atau dua orang merefleksikan apa kegiatan kita hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan mengenai pesan pokok Quran Surat At-Tin. Satu orang, Opa Rizi. Memperbanyak pahala. Iya, memperbanyak pahala, yaitu bersilaturahmi. Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini dari pesan-pesan Quran Surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Latihan mempererat hubungan sesama manusia itu penting. Oke, siapa lagi? Febri. Apa? Saling tolong menolong dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian Nabil lagi. Bekerja sama. Cindy. Tidak bermusuhan. Mantap. Dia lagi. Panjang umur. Bergotong royong. Oke. Banyak rezeki. Oke, Pak Guncu. Mungkin Daniel mau? Memahami tempat-tempat yang penting bagi sejarah Islam. Mantap. Kemudian Febri. Tidak saling menghina. Tidak saling menghina. Oke, itu saja ya. Mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini, bahwa pembelajaran hari ini pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin adalah kita sebagai makhluk yang sebaik-baik ciptaan, ya, tidak boleh bermusuhan, harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan juga lingkungan. Itu pesan pokok Quran Surat At-Tin. Pak Guru harapkan kita mengamalkan pesan ini menjadi teladan bagi adik-adik kelas kita, terutama yang kelas 1, 2, dan 3. Itu harapan Pak Guru. Kemudian, ya, tugas di rumah. Tugas di rumah adalah Pak Guru sudah bagikan kertas post-it-nya. Nanti catat pesan pokok Quran Surat At-Tin dan hadis yang sudah dikerjakan. Kemudian itu ditulis di kertas post-it, ditempel di terserah di mana, nanti dibaca bersama orang tua. Kemudian nanti kegiatan silaturahmi apa saja yang sudah kalian kerjakan itu ditulis ya di bukunya. Oh, saya sudah meminta maaf hari ini, hari Sabtu tanggal sekian, misal. Saya sudah berterima kasih hari ini. Saya sudah mengunjungi rumah nenek, saya sudah mengunjungi rumah teman sekelas saya dan lain sebagainya. Itu dicatat di jurnal pembelajaran. Itu tugas di rumah, ya. Itu pesannya ditulis. Nanti tugasnya pelaksanaan itu ditulis di jurnal pembelajaran kalian. Oke? Paham sampai di sini? Iya. Pak Guru ingin tahu bagaimana kalian belajar. Apakah kalian merasa senang mempelajari Quran Surat At-Tin dan pesan-pesan pokoknya dengan cara proyek pembelajaran? Tanya sekali lagi, bagaimana perasaan kalian? Mungkin ini saja. Besok kita akan lanjut ke pembelajaran bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baru cukupkan sampai di sini dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.